Ya, selamat datang di Python Indonesia. Di kesempatan kali ini saya akan membahas ada latihan soal satu dari apa yang sudah saya bahas di kelas saya sebelumnya. Nah, untuk melihat filenya itu dapat dibuka di dalam GitHub saya, bisa dibuka github.com/lukasyuriana. Kemudian masuk di bagian repository dan di sini ada namanya sintaks OOP. Oke. Nah, jadi saya sudah menyiapkan latihan soal. Jadi ada latihan sintaks OOP1, ini akan saya bahas di video ini. Dan ada latihan sintaks OOP2 untuk di video yang berikutnya. Nah, sedikit penjelasan. Ya, ini sudah saya bilang ya, di dalam video ini, kalau teman-teman bisa cek, ya di video yang sudah saya bahas di sini, ya itu yang kemarin, nah kita sudah belajar untuk menginstansiasi sebuah objek. Dan file itu teman-teman nanti bisa gunakan, yang saya gunakan di video tersebut itu ada di dalam file class.ipynb yang teman-teman bisa pakai untuk mencoba-coba. Nah, di sini kita akan coba untuk mulai mengerjakan solusi untuk latihan sintaks OOP1. Nah, pertama gimana untuk mulai bekerja dengan menggunakan GitHub ini? Teman-teman bisa copy saja di sini HTTPS-nya. Kemudian bisa masuk ke dalam Visual Code Studio. Nah, di sini tinggal klik Clone Git Repository. Ini saya tinggal paste. Oke. Dan saya bikin new folder baru. Saya beri nama syntax_OOP. Create. Saya pilih repository di sini. Ya, jadi ketika cloning Git, file yang sudah saya taruh di GitHub akan dimasukkan ke dalam komputer lokal teman-teman. Oke, di sini sudah muncul. Ya, ada latihan sintaks OOP1, latihan sintaks OOP2. Nah, kita akan lihat latihan yang harus kita kerjakan. Nah, jadi di sini saya akan coba bahas. Nah, di sini saya bilang isilah setiap to-do di setiap section dalam Jupyter Notebook. Dan solusinya nanti bisa dilihat di bagian jawaban latihan sepatu. Nah, sebenarnya mungkin teman-teman juga bisa untuk latihan atau membukanya secara mandiri, tapi di sini saya akan coba melakukan pembahasan bagaimana logika ketika saya melakukan coding. Oke, di sini kalau kita lihat sudah ada kelas namanya sepatu, dan kemudian di sini dia sudah punya atribut ya. Atributnya ini ada warna sepatu, ukuran sepatu, merek sepatu, harga sepatu, dan ini sudah diinisialisasi di sini semua dengan nama warna, ukuran, merek, dan harga. Oke. Kemudian di sini kita punya dua buah method. Method pertama itu adalah change price. Ingat bahwa setiap objek yang diinstansiate dia punya atribut dan punya method. Nah, atributnya tadi sudah ada, sekarang dia punya method. Itu ingat, kalau method itu biasa bicara tentang seperti verb ya, kata kerja. Di sini bisa untuk mengganti harga atau untuk diskon. Oke. Nah, di sini kita coba kerjakan latihan soal yang nomor 1. Di sini dibilang coba inisiasi sebuah objek sepatu dengan atribut sebagai berikut. Warnanya merah, ukurannya 42, mereknya Adidas, harga 800.000. Simpan objek yang dibuat di dalam sebuah variabel bernama sepatu1. Nah, berarti apa? Kita buat variabel namanya sepatu1, kemudian kita harus instantiate si objek kelas yang sudah kita bikin, yaitu si kelas sepatu. Ingat di sini, yang pertama dia warnanya merah. Dan ingat, merah itu string ya. Jadi saya ketik di sini merah. Kemudian ukurannya. Ya, ukuran ini bicara tentang angka integer. Misalnya ukurannya tadi diminta 42. Kemudian mereknya apa? Adidas. Oops. Satu lagi harganya. Ya, karena harga kita pakai integer juga. Ya, 800.000. Oke, sudah saya simpan. Oh ya, di sini sebelumnya saya harus setting dulu. Saya harus change kernelnya, saya pakai Anaconda. Oke ya, sudah berhasil. Nah, kemudian di sini dibilang, coba print harga dari objek sepatu menggunakan harga atribut. Ya, mungkin kalau teman-teman bingung kenapa saya nulis bukan atribut harga, karena ini lebih ke bahasa Inggris ya. Jadi kalau bahasa Inggris biasanya atributnya di belakang. Ya kata keterangannya di belakang ya. Di misalnya price attribute, tapi saya ganti jadi harga atribut karena agak sulit untuk mentranslate bahasanya. Nah, sekarang kita akan coba ya
Jadi pertama dibilang coba print dari si objek sepatu satu tadi, dan kita print harganya ya di sini. Oke, yang kedua, gunakan metode change price untuk mengganti harga. Jadi sepatu satu change price, dan kita lihat nih, ketika change price itu dia ada variabel apa nih yang parameternya di sini? Cuma satu ya, si self-nya nggak kita ikutin lagi. Sini itu si new price. Misalnya kita mau ganti harganya menjadi 700.000. Oke. Oops. Yang berikutnya, ya kita print lagi ya si harganya untuk membuktikan bahwa metode yang kita aplikasikan ini sudah mengganti harga dari objek yang kita bikin. Dan terakhir, kita akan coba menggunakan metode discount. Ya, kita mau coba untuk kasih misalnya diskon sebesar 20%. Ya, kalau kita lihat dari rumus yang saya gunakan, 1 dikurang diskon, diskon 20% itu, diskonnya itu sama dengan 0,2 ya. 0,2. Oke, kita run. Oke, benar ya, tadinya 80.000, kemudian di sini saya change price, ya ketika saya change price nggak ada outputnya. Tapi kita lihat selanjutnya harganya udah berubah nih. Harga sepatu satu yang tadi 800.000 jadi 700.000. Kemudian kalau dikasih diskon 20%, 20% dari 700.000, 140.000. 700.000 dikurang 140.000 dia berubah menjadi 560.000. Dan kalau teman-teman lihat di sini kenapa ada titik 0? Ya di sini karena integer dikali float ya. Ketika 1 dikurang 0,2 jadi 0,8. Nah, sebenarnya ini bisa kita hindari dengan misalnya kita paksa aja ya menjadi integer. Oke. Oke, berhasil. Dan sekarang tugas berikutnya adalah coba bikin lagi objek baru, dan di sini namanya itu sepatu 2. Ya, kita bikin sepatu 2 sama dengan saya panggil si objek sepatu saya. Kemudian tadi warnanya ya biru, kemudian ukurannya 41, mereknya Nike, kemudian harganya 600.000. Oke. Nah, sekarang pertanyaan adalah coba hitung total harga dari sepatu 1 dan sepatu 2, simpan hasil penjumlahan di dalam sebuah variabel bernama total. Jadi saya bikin variabel namanya total dan hitung total harga sepatu 1. Oke, saya tulis sepatu 1 dan kita mau panggil atributnya. Berapa sih harganya? Oke, kita tambah dengan sepatu 2 harga. Oke. Nah, mungkin untuk cek benar nggak sudah terjumlah, kita klik total. Harga di sini berapa? 1.300.000. Ingat, sepatu 1 tadi harganya 700.000, sepatu 2 harga 600.000, ditambah jadi 1.300.000. Oke, dan sini yang terakhir, gunakan metode diskon di dalam objek sepatu untuk menghitung total harga jika sepatu 1 diskonnya 10% dan sepatu 2 diskon 10%. Simpan di dalam variabel bernama total diskon. Jadi saya bikin total discount. Oke, kemudian sepatu 1 ya harganya kalau di diskon 0,1, sorry pakai titik. Kemudian ditambah dengan sepatu 2, dia juga kena diskon 0,1, sorry. Oke, kalau kita run, harganya jadi 1.170.000. Ya, ini kan 10% dari 1.300.000 ya. Oke, nah jadi sampai di sini harusnya sudah oke, dan di sini dibilang ada tes kode Anda. Nah, jadi kalau benar harusnya ketika program yang unit test ini saya jalankan, hasilnya ini nggak ada error. Kalau ada error berarti kode yang saya buat ada yang salah, atau teman-teman buat ada yang salah. Oke, kita run. Oke, nah di sini ada error nih. Ternyata merek sepatu 1 harusnya Adidas. Oke, ternyata saya menuliskan Adidas ini harus huruf besar, dan tadi saya pakai huruf kecil, jadi saya harus perbaiki. Ini, dan mungkin Nike-nya juga sama. Oke, kita jalankan lagi. Harga sepatu 1 harusnya 700.000. Oke, ya ini kayaknya karena tadi saya tambahkan integer ya. Coba ini saya
Oke, saya run lagi. Oke, ya jadi udah benar ya. Nah sebenarnya mungkin kalau teman-teman pertanyaan ini from test import run test adalah apa sih? Jadi sebenarnya ya kalau misalnya kita membuat program sebagai seorang software engineer, ya ketika kita membuat satu kode tentu alangkah baiknya kodenya itu nggak dibikin semuanya jadi baru dites, tapi biasanya kita per part by part kita lakukan testing dan bisa kita sebut sebagai unit testing untuk ngecek nih part dari kode kita ini udah berhasil atau belum. Nah, di sini saya bikin ya bikin file namanya test.py di sini teman-teman bisa buka. Dan di sini saya udah bikin nih untuk ngetes nih kode yang saya buat benar apa enggak dengan menggunakan assert. Ya, jadi kalau si kondisi ini tidak terpenuhi, maka akan keluar error yang menyatakan jawaban yang benar seharusnya seperti ini. Oke, nah jadi kurang lebih seperti itu untuk latihan 1. Dan di sini juga sudah ada jawabannya sebenarnya kalau mau dicoba, tapi saran saya coba dulu sendiri baru lihat jawabannya. Oke, sampai demikian pembahasan untuk latihan sintaks OOP 1. Sampai jumpa di video berikutnya.